Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas responnya. Siang ini sudah duhur di Jogja, nggak tahu yang di Sumatera nih. Kita bisa berjumpa kembali, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di perkuliahan mata kuliah Psikologi Agama. Pekan ini tema perkuliahan kita adalah tentang kematangan beragama atau mature religion. Tentu Anda sudah mendiskusikan terminologi mature di mata kuliah yang lain ya. Mungkin di psikologi kepribadian ada mature personality. Nah, di mata kuliah psikologi agama yang fokus pada manusia beragama dan pengalaman beragamanya, maka yang menjadi fokus kajian adalah mature religion, kematangan beragama. Marilah teman-teman kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita perkuliahan dimulai, seperti yang sudah kita praktikkan, maka dan bahannya sudah dibagikan ya sejak awal tentang mature religion. Saya ingin bertanya ke kawan-kawan dulu, kira-kira ringan saja. Di sini yang nampak Muhammad tentang kematangan beragama. Kematangan beragama itu kira-kira apa ya kawan-kawan semua? Muhammad Rizky Saputro, saya ingin tanya ke Anda. Kira-kira apa kematangan beragama, Rizky? Kematangan beragama menurut saya itu proses perkembangan keagamaan seseorang untuk mencapai suatu titik puncak. Oke. Upaya seseorang untuk mencapai titik puncak keagamaannya ya, titik puncak. Titik puncak itu gimana penjelasannya, Rizky? Titik puncak itu kan kalau menurut saya mungkin klasifikasi ya, maksudnya mungkin titik puncak saya terkait dengan perkembangan keagamaan saya mungkin ada di taraf angka 4. Bisa jadi orang itu di angka 5 gitu. Itu ibaratnya itu kayak tergantung pribadinya masing-masing. Oke, so the highest religious life for somebody itu ya, tertentu ya, for somebody. Ya. Karena itu tingkat kematangan beragamanya Rizky yang diakui level 4 itu berbeda dengan yang lainnya. Oke. Kasih Rizky sharingnya. Yang lain? Arbi, kira-kira apa terminologi definisi kematangan beragama itu menurut dirimu, Bi? Yang perspektif individu, Pak. Ya, ini dulu. Menurut pendapat Arbi dulu aja. Kalau kematangan beragama ya mungkin udah sampai di titik dimana kita keberagaman itu yang ideal gimana dan kita udah sampai di mana di situ Pak gitu. Sampai di titik ideal tertentu ya? Ya. Seseorang. Ideal menurut kita. Ya, okay, seseorang ya, somebody. Dan tentu barometernya standarnya ada individu tertentu ya, individu itu ya. Sehingga tidak bisa mengatakan Arbi kau nggak matang beragamanya karena standar yang dipakai adalah standar Muhammad Rizky. Oke, makanya kematangan beragama kembali ke individunya, karena itu kita diskusikan nanti. Baik, kawan-kawan semua, ada yang lain ingin berbagi informasi apa itu mature religion? Selain Rizky sama Arbi, Aisyah, apakah Anda ingin bicara? Aisyah Iza? Tak? Pak. Oke. Baik. Baik teman-teman semua,
Saya sudah bagikan bahannya. Sekarang mohon Anda baca teks itu sekitar berapa menit gitu, sekitar 10 menit. Oke. Kemudian teman-teman, sekarang yang kedua, baca lagi teks itu sambil mengisi lembar penuntun yang sudah dibagikan ya, yang sudah dibagikan. Dan terima kasih Anda sudah mengisinya, lembar penuntun itu. Tinggal lembar penuntun yang sudah saya sharekan. Tinggal sekarang saya akan bertanya kepada Anda hasilnya. Ini ya, yang B. Oke, saya akan minta Anda sharing itunya, lembar penuntunnya. Filenya yang ini mungkin ya. Oke. Kelihatan ya teman-teman? Arbi kelihatan? Sudah kelihatan, Mbak. Zuhri, baik. Ada sekian pertanyaan, kalau tidak salah 6, yang lembar penuntun untuk reading guide ini yang saya bagikan ke teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengisinya. Nah, untuk nomor pertama, siapa yang mau berbagi hasilnya? 3 kesulitan merumuskan kriteria kematangan beragama. 1 dari teks itu. Siapa? Arbi, Rizky, Zuhri, atau yang lain? Silakan. Ya, Zuhri. Silakan, Zuh. Suaranya masih mute, Mas Zuhri. Baik. Ya, siap. Udah. Suara saya sudah Sudah. suara saya sudah terdengar, Pak. Sudah. Ya, yang nomor baik, Pak. Silakan Zuhri. Yang pertama itu tes. Sudah dengar? Sebutkan saja. Ini di ruang apa lagi, Rauf ini? Ruang angkasa. Ayo Zuri. Oke, Zuri ada persoalan. Iya, suara saya terdengar, Pak. sudah terdengar. Bentar, Pak. Jaringan saya agak. Oke, sebutkan aja nanti saya ketik. Ya. Kamu di luar. Pertama itu kalau proses dari perkembangan keagamaan sendiri itu tidak pernah selesai gitu, Pak. Jadi Tidak pernah kayak selesai, berkembang ya? terus gitu. Berkembang terus. Terus yang kedua, Zuri. Terus yang kedua itu maturitas beragama itu pertumbuhannya tuh nggak sejalan sama kedewasaan fisik, Pak. Tidak sejalan dengan maturitas fisik. Lalu ya. yang ketiga itu kedewasaan fisik. Betul. Yang ketiga itu maturitas beragama bergantung pada konsep beragamanya seorang. Jadi definisinya itu nanti bisa macam-macam gitu, Pak. Jadi Betul. masing-masing itu punya tolak ukurnya sendiri gitu, punya validitasnya sendiri gitu, Pak. Kalau yang ketiga. Oke, makasih. Kasih Juri. Ya, ada tambahan dari yang lain? Arbi sama? Intinya sama, Pak. Intinya sama ya. Masalahnya paling yang beda dikit, Pak.
Apanya? Yang mana? Ya enggak kayak Zuhri tadi, enggak apa proses keagamaannya terus berlanjut tidak berkembang. Nah, kalau di saya proses agamaannya enggak selesai, cuman beda bahasanya ya Pak, intinya sama. Iya ini. Nah, tidak terus berkembang gitu ya. Ada tambahan lain dari Rauf atau dari yang lain? Sama Pak. Sama ya. Oke, sip. Kalau kelas tadi Rauf, Rizky, Arbi perempuan semua. Kalau kelas ini laki-laki semua. Imbang. Yang ini, yang on cam. Oke. Nah, ini ada Megantara ya. Oke, terima kasih. Yang nomor 2, silakan. 2 pengertian kematangan beragama di teks Alport itu Clark, yaitu perspektif individu sama perspektif ideal. Perspektif individu macam mana? Rauf, silakan. Oke Pak, bentar buka itu. Kamu Oke. di ruang operasi ya? Iya Pak, Ruang bedah. di rumah sakit. Luar biasa. Kalau perspektif individu itu saya menulisnya nilai tertinggi dari perkembangan agama dewasa gitu Pak. Tinggi dari. Perkembangan agama dewasa. Oke, kalau perspektif ideal? Semua perkembangan agama dapat diukur dan dibandingkan. Semua perkembangan agama dapat diukur dan dibandingkan. Mungkin maksudnya satu konsep yang bisa mengukur semua perkembangan agama ya, dan membandingkannya. Sip. Ada tambahan Rizky? Muhammad Rizky? Makasih Rauf. Atau yang lain? Kamu mau mengoperasi siapa ya Rauf? Saya sendiri Pak. Gagal pas masangnya gimana? Oke, makasih. Ada tambahan mungkin dari Zuhri, dari Arbi, dari Megantara. Nah, Mega baru on cam kali ini ya, Megantara ya. Kamu di ruang operasi juga itu. Ada tambahan? Oke, ada tambahan kah? Rizky? Tidak ya. Baik. Itu dia. Kemudian 6 kriteria kematangan beragama menurut Alport, dan kita nanti akan lihat sosok orang matang beragama menurut Alport itu yang kayak mana toh? Kiai kah? Pastor kah? Atau pedagang kah? Atau macam mana? Oke, sip. Siapa yang mau membacakannya? Saya mungkin Pak. Oke, Arbi. 1. Kalau yang hasil yang saya cari diferensiasi yang baik Pak. Terus motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Motivasi kehidupan agama yang dinamis. Terus Pelaksanaan ajaran agama yang konsisten dan produktif. yang Konsisten dan produktif. Pandangan hidup yang komprehensif. pandangan hidup yang Komprehensif. ya, sip. Terus pandangan hidup yang integral. Salah ketik, dimaklum. Terus Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. oke, pengabdian kepada Tuhan ya. Ini dari Arbi ya. Oke, bukan Tuhan Arbi, pada Tuhan. Oke, yang lain ada yang menambahkan? Mungkin hasil nambahin sedikit Pak. Gimana Rizky? Yang poin A itu definisi yang baik sama ada kesan kritikal, jadi dapat mengkritisi diri sendiri. Dan kritik sendiri ya. Itu Rizky? Ya. Oke.
Maksudnya apa itu diferensiasi yang baik dan kritik diri itu, Rizky dan Ardi? Tambahan Pak dari saya Pak. Ya, Kalau saya nulisnya dalam kurung berciri khas Pak. nama yang mana? Untuk yang A, diferensiasi yang baik dan kritik diri itu maksudnya berciri khas. Memiliki ciri khas kekhususan tersendiri. Memiliki ciri khas sendiri gitu? Ini Rob? Gini? Oke, good. Thank you. Yang lain? Mega? Belum dengar suara kau saya, Megantara. Kamu sama seperti ini? Iya Pak, cuman mirip-mirip aja. Kalau gitu kau yang nomor 4 tuh. 4 ciri kematangan beragama menurut William James. 4 ciri kematangan beragama menurut William James yaitu yang pertama sensibilitas akan eksistensi Tuhan. Sebentar, sabar. Sensibilitas akan eksistensi Tuhan. Maksudnya apa itu, Mega? Sensitif gitu kalau ada Tuhan itu ya merasa takut, merasakan ya. Yang kedua gimana, Megantara? Kesinambungan dengan Tuhan dan penyerahan dirinya. Oke, good. Selalu nyambung ya. Ya. Kesinambungan dengan Tuhan dan penyerahan diri. Terus? Lalu yang ketiga penyerahan diri yang melahirkan rasa bahagia dan kebebasan yang membahagiakan. Bahagia dan kebebasan yang membahagiakan. Terus? Yang keempat, mengalami perubahan dari emosi menjadi cinta. Emosi perubahan negatif. Beragama yang emosi hanya rasa ya. Apa sih? Perubahan dari emosi menjadi cinta. Ya, Pak. Oke. Sosoknya kayak apa kira-kira yang itu ya? Nanti kita diskusikan. Oke, terus kriteria 6 kematangan beragama menurut women. Siapa? Selain Rauf, selain Zuhri, selain Arbi, selain Rizky, yang belum. Selain Megantara. Mana perempuannya? Masa saya hanya dihadapi oleh laki-laki 4, 5? Takutlah saya. Mana? Nur Sahdina mana? Pak izin menjawab. Desi, bukan Ratnasari. Des, thank you Des. Yang pertama itu tujuan layak ditinjau dari segi kemanusiaan. Layak ditinjau dari segi kemanusiaan. Dari segi selalu orientasinya kemanusiaan ya Des. Iya. Jadi keberagamannya melahirkan itu. Kemudian? Terus yang kedua itu loyalitas yang sempurna. Penjelasannya gimana loyalitas itu? Di teks itu? Tulis dulu aja. C. Yang ketiga itu efisien dalam mencapai tujuan. Efisien dalam mencapai tujuan. Terus yang keempat sensitif dalam memandang nilai. Terus? Yang kelima itu loyalitas yang terus tumbuh. Terus? Yang terakhir loyalitas yang secara sosial efektif. Loyalitas yang efektif sosial ya, yang secara sosial efektif. Oke, nanti sosoknya kayak apa ya? Ada yang lain menambahkan? Terima kasih Desi. Mana temannya Desi? Mana temannya Desi? Ada Sahdina, ada Ashila ini. Aisyah. Gambarnya laki. Aisyah. Yang lain? Aisyah,
romantisnya cintamu dengan Nabi, gitu ya. Itu lagu anak saya itu, Rauf, Mega, Rizky dan Arbi. Zuri, kamu di luar angkasa terus, nggak turun-turun ke bumi. Baik, kawan-kawan, mana yang lain? Alhamdulillah satu perempuan nongol. Mana? Nomor 6. Kriteria kematangan beragama menurut from. Ayo kawan-kawan. Biar oke. Desi sudah. Nur Sahdina ada? Fisabilillah ada? Halo? Ada Siapa Pak. yang? Ya, Nur Sahdina nomor 6. Jadi yang A itu Pak keagamaan otoriter. Membandingkan antara keberagamaan otoriter ya, yang gimana otoriter itu? Yang agama itu datang dari luar dan bersifat tirani Pak. Tirani, menyiksa dirinya, menjadi beban dirinya, sholat menjadi beban, dan sholat karena orang lain, puasa karena orang lain, itu ya? Ya Pak. Kemudian membandingkannya dengan? Terus keagamaan humanis Pak. So, orang yang menurut matang beragamanya itu, menurut keberagaman humanis kayak mana, Nur Sadina? Itu dari kekuatan-kekuatan kreatif yang dari individu itu sendiri Pak. Maksudnya gimana? Itu kan teksnya gitu. Jadi seseorang itu memandang Tuhan tuh sebagai simbol kekuatan manusia gitu Pak. Oh, humanis ya. Oke. Jadi yang matang itu yang keberagaman humanis ya. Yap. Oke, sip. Yang dari dirinya, yang culture minded, yang dari dalam, yang bukan karena paksaan orang luar eksternal, tapi yang dari dalam. Oke, makasih kawan-kawan semua. Itu dia ya. Mana reactionnya? Mau ngasih plus, gak muncul. Oke, terima kasih kawan-kawan. Nur Sahdina, kemudian Desi, kemudian Megantara, kemudian Arbi, Rizky, Rauf juga ya semua. Baik, ini dia jawaban kita dari teks itu. Nanti saya juga akan menjelaskan dengan sedikit tambahan ya teman-teman. 3 kesulitan merumuskan kriteria kematangan beragama, seperti juga dalam ilmu lain ya teman-teman. Ketika kita merumuskan kriteria, bahkan definisi, itu kan menegasikan definisi yang lain. Sama membuat kriteria, itu menegasikan kriteria yang lain, sehingga nanti ada konsep individu, ada konsep ideal. Ada pengertian individu, ada pengertian ideal. 3 kesulitan itu menurut Arbi, Zuri, proses perkembangan keagamaan tidak pernah selesai atau terus berkembang. Kemudian maturitas beragama tidak selalu sejalan dengan maturitas fisik ya, dengan keagamaan fisik. Oke. Kemudian kawan-kawan, share screen-nya masih kelihatan ya? Masih Pak. Baik, alhamdulillah. Kemudian maturitas beragama bergantung pada konsep beragama setiap orang. Masing-masing punya tolak ukur sendiri. Tidak bisa mengukur kematangan beragama Megantara dengan standar Rauf yang anak kiai misalnya kan. Tidak bisa mengukur kematangan beragamanya Rauf dengan Arbi yang anak politisi misalnya. Jadi masing-masing punya. Nah, 2 pengertian kematangan beragama yang individu, kata Rauf, adalah nilai tertinggi puncak dari perkembangan keagamaan dewasa seseorang. Perspektif ideal adalah konsep yang bisa mengukur dan membandingkan semua perkembangan keagamaan. 6 kriteria kematangan beragama menurut Alport. Dengan nilai-nilai ini, ciri-ciri ini, diferensiasi yang baik, bisa mengkritik sendiri, atau memiliki ciri khas sendiri, motivasi kehidupan agama yang dinamis, pelaksanaan ajaran agama yang konsisten dan produktif, pandangan hidup yang komprehensif, pandangan hidup yang integral, heuristik ya ini Abi ya, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Kira-kira sosok matang beragama menurut Alport itu sosok apa ya teman-teman di teks itu? Kiai bukan?
Dosen bukan, mahasiswa bukan. Sosok apa kira-kira ini? Bisa mengira-ngira? Maksudnya sosok tuh pekerjaan atau semacamnya apa? Apa saja. Teks itu memberi ada implisit apa eksplisit, saya lupa ada di sini. Jadi orang matang beragama menurut Alport itu adalah ro'uf atau kiai atau seniman atau Pemuka agama kayaknya berarti Pak. pemuka agama ya. Ada yang lain? Sih, orang matang beragama menurut ciri-ciri ini apa? Mega, Arbi, Zuri, Nusadina, dan yang lain? Di teks itu apa teman-teman? Sama mungkin Pak sama Rauf, kayaknya pemuka agama juga. Pemuka agama ya, berat cendekiawan ya. Cendekiawan agama mungkin gitu ya Arbi ya. Ya jangan ikut-ikutan lah. Oh Arbi ini dari saya ya, Roni. Iya tuh. Menurut Alport gimana? Menurut Alport adalah akademisi ya teman-teman ya. Jadi makanya konsep kematangan beragamanya Alport ini sangat disukai oleh akademisi. Berpengetahuan, diferensiasi yang baik kan. Kemudian kritik diri. Oke, good. Terima kasih. Dan yang keempat, 4 kriteria kematangan beragama menurut James. Yang selalu merasa kehadiran Tuhan, kemudian nyambung dengan Tuhan, kemudian pasrah diri. Pasrah diri ini melahirkan kebahagiaan, kebebasan. Kebahagiaan ini melahirkan cinta. Sosok apa kira-kira orang-orang kayak gini menurut William James? Selalu merasa kehadiran Tuhan, selalu nyambung, selalu pasrah, selalu bahagia dengan keagamaannya. Bebas dengan keagamaan, nggak peduli hari esok, nggak perlu besok mau makan apa. Pemuka agama. Kamu pemuka agama terus, kamu karena anak ini ya, anak ustadz ya. Enggak Pak, soalnya bingung mau jawab selain pemuka agama Pak. Ada Tadi di situ. Di teks, akademisi aja nggak kepikiran Pak. di teks itu ada, Rauf. Enggak, berarti nggak baca Pak. Wah, betul, jujur kacang hijau. Apa dia? Kira-kira kata Alport? Sufi bukan? Sufi, kata siapa ini? Rahma ya? Iya. Rahma. Kata Alport juga Sufi, teman-teman. Kata dalam sosok dia kan seorang pastor ya, romo ya, yang tidak memikirkan hal-hal dunia, orang yang altruism itu. Kemudian 5-6 kriteria kematangan beragama menurut Women dijawab oleh Desi. Tujuan yang layak ditinjau dari segi kemanusiaan, loyalitas yang sempurna, efisien, dan loyalitas yang terus tumbuh, sensitif memandang nilai, loyalitas yang secara sosial efektif. Kira-kira orang beragama apa yang gini itu? Oke, orang beragama macam mana? Yang sosialis, ya. Jadi tidak menekankan kesalehan individunya, tapi kesalehan sosial. Oke, kalau yang ini sosoknya kayak mana? Yang women. Kayak mana kawan-kawan? Seorang yang kira-kira? Boleh nebak, nanti yang betul dapat hadiah pulsa dari Rauf tuh. Kalau habis membedah orang itu dapat hadiah, bayarannya banyak ya, Rauf ya, habis operasi. Apa Zuri? Seorang humanis, seorang beragama dengan sifat atau karakter humanis ini. Tadi orang beragama dengan karakter sosial, kepedulian sosial ya. Kira-kira keberagamaan Anda, saya di mana ya teman-teman? Apakah pertanyaannya sudah matang belum ya? Kalau jawabannya sudah, ya matang lah, sudah proses. Kira-kira Anda di mana? Nur Sahdina, Megantara, Arbi, Rauf,
Desi, Rahma, Rizky, Elisa, Zuhri, Adam Syihab. Anda masuk kriteria mana? Kemungkinan mungkin dekat ke Alpot ya, karena kehidupan kita kehidupan akademis ya, yang masih yang mengedepankan atau menyeimbangkan antara rasio dengan emosi ya dan spiritual. Oke, itu dia. Baik, itu teman-teman jawabannya yang dari berdasarkan teks itu. Mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman sebelum saya sedikit memberi penjelasan. Tidak ada? Ada yang ingin berbagi pengalaman? Adakah? Kalau tidak ada, mungkin nanti ada pertanyaan setelah penjelasan materi ya, teman-teman semua. Perkenankan saya sedikit memberi penjelasan dan ada sedikit banyak tambahan ya selain di lembar penuntun itu. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, ya, terima kasih. Ya, ini dia teman-teman di teks itu berjudul dengan ada judul teori, salah satu teori tentang mature religion ya teman-teman, tentang kematangan beragama. Seperti yang saya juga pernah bilang ke teman-teman semua bahwa mata kuliah psikologi agama ini bisa kita manfaatkan ganda. Satu, sebagai teori, bekal teori kita untuk menganalisis keberagamaan dalam penelitian ya. Seseorang juga untuk melihat diri kita sendiri ya, seperti kematangan beragama ini untuk melihat keberagamaan kita dari perspektif psikologi ya, kebenaran psikologis. Oke, nah ada beberapa kesulitan seperti yang sudah Anda inikan tentang kriteria kematangan beragama. Karena memang sewaktu membuat kriteria, kita akan menegasikan kriteria yang lain. Kalau yang dipakai kriteria Rauf akan menegasikan kriteria Ardi, kriteria Rizky, kriteria Zuhri, kriteria Megantara, Desi. Tapi sebagai ilmu tentu tetap harus membuat kriteria itu menurut perspektif ilmu itu ya. Oke? Contoh ya, cowok ganteng tuh yang kayak mana toh? Kata Nur Sadina yang rambutnya gondrong kayak Rauf. Lah, terus yang tidak gondrong kayak Rizky, kayak Megantara nggak ganteng apa biaya? Sama juga ya, menurut kalian perempuan cantik itu kayak mana? Ada yang laki-laki itu pokoknya perempuan tinggi itu udah cantik gitu. Pokoknya asal tinggi gitu. Ada. Itu saya itu. Oke, sip. Nah, yang pertama ini dia. Proses perkembangan keagamaan tadi ya tidak pernah selesai. Selalu berkembang. Makanya kesulitan untuk para psikolog untuk membuat kriteria itu. Ada yang naik terus kan? Merasa di puncak. Terus ada yang Anda merasa turun gitu. Nah, itu. Karena perkembangan tidak pernah selesai sesuai dengan usia kan? Perkembangan usia. Karena itu menggunakan satu konsep saja kan arbiter tadi hubungannya dengan ini. Kalau hanya pakai kriterianya Alport, terus piye yang kiai-kiai itu yang tidak bergelar PhD, yang tidak bergelar profesor, pakai kriteria yang lain. Karena itu masing-masing ada kriterianya kata teman-teman tadi. Nah, kematangan beragama tidak sejalan dengan kematangan fisik kan teman-teman. Kedewasaan fisik tidak sejalan dengan kedewasaan beragama. Kita lihat ya banyak kasus ada orang yang sudah lewat remaja, udah agak dewasa gitu, tapi keagamannya kayak kanak-kanak gitu. Misalnya sewaktu jamaah di masjid atau Jumatan itu, sholatnya itu masih gojek gitu sama sampingnya. Padahal sudah lulus SMA. Ada ya? Jadi
kematangan fisiknya, secara fisik dia matang, normal, perkembangan fisiknya, tapi keberagamaannya tidak sejalan dengan itu. Atau ada anak ya di masjid, coba di masjid kita masing-masing ada anak yang masih SD atau kelas 1 SMP, itu keberagamaannya sekilas keberagamaan yang dewasa gitu. Sholatnya tertib gitu. Dan dalam kehidupannya juga moralis gitu ya. Itu ya, ada itu kesulitan. Tidak selalu orang yang matang fisik matang beragamanya. Tidak selalu orang yang belum matang fisik, masih pertumbuhan itu belum tentu juga keberagamaannya belum matang. Nah, itu dia. Coba lihat ya yang di pondok tahfidz itu yang masih kanak-kanak itu, kematangan beragamanya melebihi, melompati kematangan fisiknya itu. Juga di tempat-tempat lain. Nah, tentu kita mari yang sudah matang fisiknya ini sudah sempurna, jangan sampai kematangan beragamanya ketinggal di sana, gitu. Harus ngikut gitu ya. Oke. Nah, karena itu psikologi Clark terutama di bukunya itu membuat pengertian kematangan beragama dari dua perspektif. Perspektif individu dan perspektif konsep ideal psikologi agama. Perspektif individu betul yang teman-teman katakan tadi, titik tertinggi perkembangan agama seseorang. Sholat duha 2 rakaat setiap hari itu, misalnya bagi Arbi atau bagi Margantara itu sebuah pencapaian luar biasa. Tapi bagi Rauf itu sholat duha 2 rakaat. Aku itu kalau malam kata Rauf, qiyamul lail itu tahajud itu 20 rakaat. Witir 19. Saya itu qiraatul Quran. Kata Rizky, enggak, aku coba selain itu aku itu sholat duha, qiyamul lail. Sholat wajib pasti ya. Masa qiyamul lail enggak sholat wajib. Terus aku itu kata Rizky, Daud. Jadi aku lebih tinggi dari kamu. Kata Zuhri lain lagi. Wah, aku tuh sedekah sehari 100 onta loh. Puasa Senin Kemis loh. Karena itu tidak bisa titik puncak Zuhri dipakai untuk mengukur Rizky, mengukur Rauf, mengukur Arbi, mengukur Megantara. Ya, karena Rauf misalnya ya dia anak miliarder. Itu yang bisa dilakukan. Itu ya. Tidak bisa dipakai. Nah, yang perspektif konsep ideal yang akan kita diskusi, kita jelaskan dan sudah Anda ringkas di lembar penuntun itu, menurut Alport, menurut Women, menurut James, sama Form ada satu konsep untuk mengukur semua perkembangan keagamaan. Akademisi ukurlah dengan ini, dengan Alport. Kalau Anda ingin meneliti kematangan beragama para dosen psikologi, besok saya sharing dengan para dosen Anda psikologi jam 13 menyusun RPS. Saya diminta Kaprodi untuk memberi sharing dengan dosen-dosen Anda besok daring oleh Bu Lisna. Oke. Untuk mengukur semua, kalau Anda ingin meneliti para aktivis suluk ya, tarikat, pakailah teori kematangan beragamanya William James. Nah, dia nggak sekolah, dia nggak mengejar sarjana, mereka nggak ngejar sarjana, tiap hari dikir ya, setelah dikir bertani pun dikir bawa tasbih. Nah, itu dia. Kalau ingin mengukur aktivis sosial ya pakai yang women kan, oke, yang form ya, yang form. Oke, itu dia. Nah, teman-teman di teks itu sebetulnya ada penjelasan tentang ini. Oke. Ada pembahasan tentang keberagamaan anak, remaja, dan keberagamaan matang, dan persamaan-persamaan dan perbedaannya. Nah, ciri keberagamaan anak, mungkin pasti Anda sudah belajar di psikologi perkembangan ya. Ketergantungan pada yang lebih tua. Nah, betul ya, kita masih ingat ketika anak-anak dulu, kita ke masjid, kita Jumatan, kita ngaji, itu bukan karena kesadaran toh. Ngaji sore itu karena
disuruh oleh orang yang punya otoritas kita. Kalau Megantara orang tuanya Kristen, pasti nggak ke masjid. Karena yang punya otoritas mengarahkan Megantara tiap Ahad ke gereja. Kenapa Rauf waktu kecil? Karena ke masjid Jumatan, walaupun tidak tahu itu ngapain kan, ikut itu aja. Tapi karena disuruh orang tuanya yang penceramah, yang ustadz. Nah, kita sebagai orang udah dewasa jangan, berarti sudah tidak begitu kan, sudah lewat ya. Kemudian kepercayaan buta kan, kepercayaan buta, anak-anak sholat apa itu disuruh, pokoknya percaya saja apa yang disuruh orang tua. Anak-anak tidak mempertanyakan kenapa sholat. Kenapa sih harus sholat? Kata orang tuanya wajib. Oh iya, dikerjakannya. Kemudian egosentris. Nah, teman-teman, anak-anak itu egosentris ya. Contoh yang paling nyata itu dalam berdoa kan. Anak-anak kalau berdoa itu pasti untuk dirinya sendiri dan sangat materialistik. Ya Allah, beri aku mainan baru. Itu anak-anak. Mungkin ada ya, contoh pengalaman anak saya bilang ke saya, mendoakan orang tuanya, tapi kembali ke dirinya sendiri, teman-teman. Saya dapat pengakuan dari anak saya yang kelas 1 SD, itu bilang, tahu nggak aku tadi di masjid doa apa katanya? Apa saya bilang? Aku berdoa kepada Allah supaya Allah memberi uang banyak ke abiku, manggil aku kan abi ya. Kenapa? Biar abiku bisa beliin aku mainan baru. Kembali lagi ke mainan baru. Mendoakan orang tua, ada betul ya, tapi untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, itu dia. Tentu kita sudah tidak begitu ya. Kita itu berdoanya kan sudah ilmu bermanfaat, rezeki yang berkah, sudah gitu ya. Sudah lompatan dari situ. Kalau masih begitu, kekanak-kanakannya masih ke bawah. Kemudian kematangan beragama juga ada kesamaan dan perbedaannya dengan keagamaan remaja. Persamaannya ada unsur intelijensi, tidak buta, tidak kepercayaan buta, emosinya sudah nampak, afeksinya, rasa sholatnya sudah nampak, kemudian kepentingannya, ya, ingin masuk surga, ingin apa, kemudian sosialnya, tidak ada sensitivitas sosialnya dan sensitivitas moral, sama ini. Perbedaannya di keberagaman matang itu dengan remaja, kalau keberagaman matang itu berkurangnya kebingungan. Sebaliknya di keagamaan remaja, Anda masih ingat di perkembangan kognitif remaja yang kritis, tidak cepat percaya ya. Tapi kalau udah matang itu sudah tidak ada bingung lagi, sudah mantep sholat itu bagian dari hidupnya. Sudah mapan bahwa sholat itu gini, puasa itu begini. Sudah stabil, sudah bertanggung jawab, tidak meninggalkan lagi. Sudah teratur, sudah efektif. Nah itu dia. Nah, mari kita lihat ya keagamaan kita. Nah, ada ciri keagamaan serupa antara keberagaman matang dengan anak, kata Alport dalam psikologi agama, yaitu kepercayaan terhadap individual dan ritual dan verbalisasinya. Kepercayaan buta terhadap ritual. Jadi seharusnya kita sekarang dalam ritual itu sudah pokoknya percaya aja gitu bahwa sholat itu wajib, nggak dipertanyakan lagi. Juga verbalisasinya, bahwa sholat itu harus pakai bahasa Arab, solu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Sudah, kita juga bahasa Arab, jangan diganti dengan bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Makassar, bahasa Melayu, Natuna, bahasa Ambon. Udah. Oke. Sudah tidak ragu lagi, sudah mapan, sudah stabil, sudah bertanggung jawab. Nah, ini. Sudah teratur. Justru yang dicari sekarang adalah maknanya kan. Kemudian spontanitas dan ketakjuban. Nah, anak kalau melihat sesuatu yang baru yang menurut dia wow, itu biasanya apa anak-anak bilang, teman-teman? Oh, bagus banget ya. Keren. Oh my god. Anak sekarang OMG. Sama, orang beragama matang dalam psikologi itu juga penuh ketakjuban. Apa yang membuatnya takjub itu mengingatkannya kepada Tuhan secara spontan. Masya Allah, luar biasa bagus. Astagfirullah, mantap. Juga kalau ada musibah kan, Masya Allah gitu.
Subhanallah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kalau kita lihat ketakjuban, wah, kamu KTP sekarang. Ketakjuban, terus jadi bubar konsentrasi. Kalau melihat sesuatu yang takjub itu alam atau apapun, biasa-biasa saja, gitu aja. Itu belum matang agamanya dalam psikologi ya. Tapi kalau emosinya tersentuh, jiwanya tersentuh oleh satu yang ajaib, nah seperti ini ada Zuhri, ini ada planet apa itu Zuhri di belakang itu. Oh ya Allah, bagus sekali gitu. Mengingatkan Tuhan itu keberagaman matang. Ya itu dalam psikologi ya teman-teman semua. Baik, ada kesamaan. Jadi mari kita lihat. Ini yang kriteria kematangan beragama menurut Allport. Bukan ya, ini belum ya. Nah, Allport dalam membahas kematangan beragama itu berangkat dari basisnya adalah kematangan personality, pasti ya, dari personality. Karena itu ada hubungan antara kematangan personality dengan kematangan beragama, kematangan kepribadian. Kalau psikologi sekuler kan kembali di berhenti di personality kok teman-teman ya. Berhenti di personality kepribadian. Ya, orang yang beragama matang itu yang personalnya, kepribadiannya matang, yaitu kemampuan untuk memperluas kepribadian. Oke, tidak untuk dirinya sendiri tapi sudah memperluas untuk orang lain. Kemudian objektifikasi diri dan pandangannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, dirinya juga untuk di luar dirinya. Kemudian memiliki falsafah hidup yang memadai. Jadi memiliki falsafat hidup yang memadai untuk mengantarkannya menjadi seorang yang baik. Karena itu, ini dia kriteria kematangan beragama Allport. 1, well differentiated. Kalau secara bahasa itu diferensiasi yang baik, itu kalau dibaca teksnya adalah berpengetahuan luas dan humble, tawadu. Kalau di pondok saya motonya berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Itu pondok saya. Oke, orang beragama matang itu, karena itu orang beragama matang menurut Allport adalah tadi ya, akademisi ini. Oke, akademisi. Berpengetahuan luas tetapi self-critical, tetapi tawadu. Sumuk. Oke, tawadu. Orang yang berpengetahuan luas, yang pinter itu banyak sekali ya kawan-kawan. Tetapi yang berpengetahuan luas dan tawadu itu tidak banyak kan teman-teman. Cenderungannya orang sudah bergelar tinggi, profesor itu sombong gitu, nggak mau self critical, dikritik orang nggak mau self critical apalagi. Nah, orang beragama matang itu mampu menjadikan pribadinya walaupun berpengetahuan luas tapi humble, tapi rendah hati. Oke. Yang kedua, motivational force. Dia orang yang menjadikan agamanya sebagai kekuatan motivasi, orientasi hidupnya itu beragama. Kemudian moral konsistensi, yaitu orang yang hidupnya konsisten berdasarkan nilai-nilai kebaikan, nilai moral. Rob ini sekarang guru TK. Kemudian yang keempat, comprehensiveness, itu orang yang beragama orang yang keberagamanya mampu menjalani hidup secara komprehensif ya teman-teman. Hidup kita ini ada positifnya, ada negatifnya, ada kebahagiaannya, ada deritanya, ada kesuksesannya, ada ketidaksuksesannya, ada negatifnya, ada positifnya. Orang beragama matang mampu melihat hidup ini secara komprehensif, fully. Tidak hanya fokus ke negatifnya saja, tapi justru semua dipandang sebagai satu kesatuan hidup, keutuhan, dan mungkin malah harus fokus pada sesuatu yang positif. Syukur lah ya, ini konsep syukur ya. Kemudian integral, yaitu orang yang beragama hidup
secara integral dengan nilai-nilai agama. Berpolitik ada nilai-nilai agamanya, moralnya toh, berdosen, bermahasiswa, berapapun, berdagang. Kemudian heuristik, orang yang selalu dalam proses pencarian untuk mendapatkan pengalaman keagamaan kebenaran. Oleh karena itu orang beragama secara heuristik ini pasti tidak eksklusif, pasti tidak ekstrim, pasti tidak intoleran, pasti toleran karena proses pencarian kan. Kalaupun ditanya orang, ya maaf saya masih sedikit ilmunya. Bukan itu saya ahlinya, saya bukan begitu. Heuristik kan. Karena itu dia akademisi dia. Oke. Nah, itu menurut Alport. Kemudian yang menurut ini, karena itu kategorinya adalah seorang sufi, ya. Menurut James, orang beragama matang itu sensibilitas akan eksistensi Tuhan. Selalu merasakan kehadiran Tuhan dimanapun, di Zoom, di mana. Setelah itu merasa nyambung dengan Tuhan, selalu nyambung dan pasrah gitu, pasrah diri. Wah, tinggi sekali nih kriterianya ya. Merasa Tuhan terus, nyambung terus dengan Tuhan. Yang ketiga pasrah. Setelah pasrah, bahagia, bebas, tidak mau diperdaya oleh orang lain, hilang ego. Wah, sudah hilang kediriannya ini. Sudah mampu memperluas kepribadian ya. Kemudian perubahan ego, emosi menjadi cinta dan harmoni. Asih ya untuk saudara-saudara kita yang Kristen. Di tindak tanduknya, perilakunya, cinta dan harmoni. Tidak ada kebencian ini, sufi ini. Kriteria orang matang beragama menurut James ini tidak ada kebencian ya. Cinta, harmoni. Wah, pasti orang kayak gini betul bahagia hidup ya teman-teman. Gak ada kebencian ke siapapun, ke orang lain, ke dirinya sendiri, ke siapa. Luar biasa ini. Menurut yang ini from women ya, ini orang beragama matang itu ya orang beragama yang sosialis, bukan sosis, sosialis. Orang beragama matang adalah orang yang sosialis ini. Yang kayak mana? Tujuan yang layak ditinjau dari segi kemanusiaan. Orientasinya kemanusiaan. Kalau tidak berguna untuk kemanusiaan ya nggak usah. Buang sampah itu nggak ada orientasi kemanusiaannya. Buang puntung rokok. Nah, ini yang perokok-perokok nih, ahli hisab. Kalau masih Anda merokok di tempat umum, kata ini, kata women, Anda belum matang beragamanya. Loyalitas yang sempurna secara sosial. Selalu berorientasi sosial. Efisien dalam mencapai tujuan. Segi waktu ya, sensitif dalam memandang nilai, selalu berorientasi nilai-nilai sosial, loyalitas yang terus tumbuh secara sosial dan loyalitas yang secara sosial efektif. Pasti ini orang-orang yang suka baksos nih seneng ini, yang ahli baksos itu. Nah ini dia. Nah terakhir nanti ada dari Clark juga teman-teman, orang yang beragama matang itu orang yang humanis ini. Orang yang beragama bersumber dari kekuatan dirinya sendiri, tidak dipaksa orang. Yang berorientasi dari dirinya sendiri. Oleh karena itu orang beragama humanis inilah yang matang menurut Fromm ya, menurut Erich Fromm. Kawan-kawan, sedikit lagi. Alport juga membuat kriteria di buku itu ya. Cuma tidak saya minta Anda carikan informasi itu, yaitu orang beragama matang kata Alport orang yang memiliki kapasitas selalu tumbuh. Jadi keagamannya itu, keberagamannya itu selalu tumbuh, tidak mandek. Inilah yang menurut Alport disebut dengan heuristik dan comprehensiveness, yang menurut women disebut dengan progress loyalitas. Loyalitas yang seru tumbuh. Jadi keberagaman yang tumbuh ini, karena itu kawan-kawan tadi bilang ya sulit untuk mendefinisikan kematangan beragama secara saklek ya. Kemudian rendah hati. Kalau kita semua masih ada unsur
sombong ya di diri kita sekecil apapun, belum matang beragama. Well differentiated and self-critical menurut Alport. Kemudian yang ketiga menurut Clark, senantiasa berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Moral konsistensi atau sensibilitas akan kehadiran Tuhan kalau menurut William James. Senantiasa berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan ya. Wah, penting ya kita untuk melihat diri kita sendiri ini. Kemudian yang keempat, agama sebagai central concern, sebagai concern utama. Oke. Berarti agama dalam kehidupan semua ini ya kan? Agama dalam living religion ini. Agama sebagai kekuatan yang memberi makna pada kehidupan. Kehidupan kita itu bermakna sekali ya teman-teman ini. Oke. Kalau menurut Alport adalah motivational force atau agama humanis menurut Fromm dan loyalitas sempurna menurut ini. Ini menurut Clark. Itu keberagaman yang terus tumbuh kapasitasnya, kerendahan hati. Penting ya ini kerendahan hati ya, karena itu kunci pertumbuhan spiritual kita ya teman-teman. Kemudian senantiasa berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Agama sebagai konsep. Itu menurut Alport di bukunya itu, tapi tidak saya minta teman-teman, ini saya tambahkan. Nah, ini dia. Di buku itu sebetulnya di akhir ada 10 pertanyaan menurut Walter Houston Clark untuk melihat apakah keberagaman kita itu matang atau tidak, atau kalau dalam penelitian apakah subjek penelitian kita beragama matang atau tidak. Yang pertama, mari kita juga tanya ke diri kita sendiri. Is it primary? Apakah keberagaman kita itu primer? Kebutuhan, kan ada secondary, ada tertiary ya kemarin. Atau sekedar kepura-puraan? Oke, apakah karena kita memang kebutuhan, butuh itu dengan agama itu sudah menjadi bagian dari diri kita, kepribadian kita, atau karena ya ikut-ikutan saja, karena malu, karena ikut-ikutan gitu. Yang kedua, is it fresh? Apakah keagamaan kita seperti keagamaan anak yang penuh dengan keingintahuan dan ketakjuban? Kalau ada fenomena tertentu langsung fenomena alam, gejala sosial yang menakjubkan, yang mengagetkan, dia teringat dengan Tuhan. Itu ya. Kemudian, is it self-critical? Nah, teman-teman, apakah keberagaman kita itu membuat kita rendah hati? Kalau iya, itu keberagaman matang. Kalau membuat kita sombong, kata Arbi, oh saya sudah hafal, saya sudah 24 tahun, berapa tahun usiamu, Bri? Saya sudah 15 tahun loh. Masih 19 Pak. Oh, masih muda. Ya, saya sudah 15 tahun Qiyamul Lail loh, tidak putus-putus. Dan Anda posting di medsos, hari ini adalah ke-15 tahun aku Qiyamul Lail. Wah, itu malah bukan self-critical ya keberagaman. Walaupun nggak mungkin ya orang kalau memang melaksanakan Qiyamul Lail 15 tahun nggak mungkin ya, seperti itu tuh nggak mungkin. Pasti tidak 15 tahun, itu baru 15 hari paling. Kalau sudah 15 tahun sudah membentuk kepribadian kan teman-teman ya, nggak mungkin dibuatnya untuk sombong. Oke, is it free from magic teman-teman? Apakah keberagaman kita itu karena ketundukan kepada Tuhan atau karena magic? Karena kebutuhan tertentu untuk memperkuat status sosial kita, untuk mendapatkan kekuasaan. Oke. Kemudian yang kelima, is it meaningfully dynamic? Apakah keberagaman kita itu memberi makna kehidupan bagi kita? Meaningful? Atau malah beban? Kalau meaningful dynamic menjadi kekuatan, makna, motivasi, keberagaman. Kemudian is it integrating? Apakah keberagaman kita menyatu dengan kehidupan kita secara keseluruhan? Itu keberagaman matang. Padahal sana sini ada sekularisasi ya untuk secara sosial ya, tapi secara personal, secara psikologis harus integrating kan. Tetap tidak boleh kita mengalami syirik gitu, pemisahan gitu. Harus terintegrating antara persoalan kehidupan kita dengan secara umum
dengan keagamaan. Itu socially efektif. Apakah keberagaman kita melahirkan kepedulian sosial secara efektif? Oke, jika iya berarti matang, jika tidak belum matang. Does it demonstrate humility? Humility itu apa, Pak? Mas? Kehambelan ya, kerendahan hati ya. Oke, sama dengan yang tadi. Is it growing? Apakah terus tumbuh? Tumbuh gitu walau pelan-pelan, tapi terus tumbuh, tidak slide back. Nah, itu dia terus konversi. Itu kita beragama matang. Kemudian is it creative? Apakah keberagaman kita itu kreatif, hasil ijtihad kita, pencarian kita, bukan karena mengulang-ulang aja, bukan hanya mekanik saja. Misalnya Anda tingkatkan duhanya menjadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat, dan merasakannya yang lain. Nah, kawan-kawan, itu kematangan beragama menurut psikologi dari Alport yang akademis, dari William James yang sufi, dari Women yang sosialis, dari Eric Fromm yang humanis, dan ada juga ini gado-gado dari, bukan gado-gado, kriteria dari Clark yang menggabungkan antara akademis, kriteria akademisnya Alport dengan sosialisnya, dengan humanisnya Women, dengan sufinya William James, dan dengan humanisnya Fromm. Kemudian dia membuat 10 pertanyaan untuk melihat apakah keberagaman seseorang kalau itu subjek penelitian, apakah keberagaman kita kalau itu kita untuk self critical matang atau tidak. Matur suwun sangat. Kalau ada pertanyaan silakan, saya sangat senang sekali untuk ini. Muhammad Rizky, raise hand. Silakan Rizky. Tanya terkait dengan berdoa tadi, apa ada bahasannya terkait dengan bahasa Arab kalau nah, dalam berdoa ya Pak, mungkin ini nggak tahu berkaitan sama beragama atau enggak. Dalam berdoa itu biasanya saya diajarkan kan biasa ada doa keselamatan, doa apa, kan itu dalam bahasa Arab ya Pak. Nah, kata itu saya nggak ngerti artinya gitu, maksudnya dibaca gitu habis sholat, cuman kadang rasanya itu berbeda ketika saya sendiri itu berdoa menggunakan bahasa Indonesia gitu, maksudnya kayak rasanya itu lebih dapet, kemudian kayak tujuannya itu tahu gitu. Sedangkan kalau berdoa pakai bahasa Arab itu kadang ya udah dibaca aja gitu. Nah, itu ada kaitannya nggak sih Pak sama kematangan beragama? Dan kemudian apakah kita tuh sebagai misal umat muslim tuh emang seharusnya gitu kita harus mempelajari artinya juga agar kita berdoa dengan bahasa itu lebih dapat apa, atau ya udah kita berdoa ya sesuai dengan senyamannya kita dan bagaimana kita memiliki pemaknaan akan Tuhan. Oke, makasih Rizky. Yang persamaan antara keberagaman anak dengan matang di poin kepercayaan terhadap ritual dan perbarisasinya. Bukan doa ya Rizky, ritual. Ritual itu kan sholat, azan, apalagi. Kalau doa kan non ritual kan, itu keperluan kita. Itu harus pakai bahasa Arab kalau kita kan, karena perbalisasinya pakai bahasa Arab. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu ada hubungannya dengan kematangan beragama. Berdoa itu sendiri ekspresi kematangan beragama, Rizky, tapi tidak tergantung dengan bahasanya. Kriteria siapa Rizky? Berdoa sebagai ekspresi kematangan beragama. Kriteria siapa? Alport? Masih mati suaramu. Teman-teman, berdoa itu salah satu ekspresi orang beragama matang. Menurut kriteria siapa? Rizky dan teman-teman. Kayaknya sosok sufi. Kalau nggak salah. Women kan, kriteria women. Nyambung. Berkesinambungan dengan Tuhan toh. Dan merasa yang pertama sensibilitas akan eksistensi Tuhan. Jadi kita berdoa itu kan sebagai merasa Tuhan itu ada dekat kita dan kita nyambungkan diri dengan Tuhan, kemudian kita kan pasrah. Rizky kan kita pasrah atau setelah doa kita kan berdoa, berusaha berdoa, udah pasrah kan?
Kalau setelah pasrah itu pasti memunculkan ego kita hilang, bahagia, udah diserahkan ke sana. Berdoa sendiri Rizky itu sudah contoh kematangan beragama. Nggak berdoa kan sombong dalam hadis kan? Berdoa kan kesombongan. Kesombongan bukan nilai kematangan beragama. Kemudian yang kedua, mempelajari doa itu ya seharusnya begitu Rizky ya. Teman-teman semua, bacaan sholat kita itu walaupun memang verbalisasinya bahasa Arab, teman-teman usahakan paham. Ya, ada yang baca iftitah itu Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama yunak ba'da bainal masyriqi wal maghrib, itu harus hafal itu. Kalau nggak hafal nggak menikmati itu. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, paham nggak kalian? Harus paham ya. Kemudian ruku sujud, Al-Fatihah itu harus hafal, harus paham maknanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang akan membuat Anda khusyuk karena memaknainya. Kalau enggak mekanik kayak anak saya itu. Mau baca Fatihah enggak? Baca kata anak saya. Kok sholatnya banter? Ya iya, wong saya Al-Fatihahnya udah lancar kata anak saya. Lah piye? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Anak saya patas kalau sholat karena saya sudah lancar katanya Fatihah. Waduh. Ini enggak ada rasa. Makanya harus paham ya. Jika sujud, ruku ya, subhana. Anda Rizky baca apa kalau sujud? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan? Ada yang baca subhanallah wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Harus apa itu? Kalau enggak hafal enggak khusyuk itu. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ada lagi Allahu akbar kabiro, gimana? At-tahiyatu, yang lain gimana di sini? At-tahiyatu washolawatu, at-tahiyatu lillah kalau saya kan, washolawatu wa thayyibah. At-tahiyatu washolawatu wa thayyibah gitu ya? Gimana Zuri? Lali gitu. At-tahiyatu. Wah. Oke. Halo? Oke. Halo teman-teman. Mati. Oke. Baiklah.